Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Saryanti dari kelas 4C Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya dan rekan saya Dela Khairunisa, kami dari kelompok 2 mata kuliah Fikih Mawaris 2. Kami akan presentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu tentang sumber hukum wakaf menurut Al-Quran dan hadis, serta pendapat dari keempat mazhab tersebut. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu tentang Al-Quran sebagai sumber hukum wakaf. Secara umum, tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infak fisabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Kemudian ayat selanjutnya yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Jadi Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Selanjutnya yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Jadi ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat Al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian lanjut materi yang kedua, yaitu tentang hadis sebagai sumber hukum wakaf. Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab. Jadi ketika memperoleh tanah di Khaybar, setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini secara lengkapnya yaitu Umar memperoleh tanah di Khaybar. Lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaybar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya daripadanya. Apa yang Baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?" Sabda Rasulullah, "Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya." Lalu Umar pun menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimana ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya. Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 sumber, yaitu sedekah jariyah atau wakaf, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya. Jadi selain dasar dari Al-Quran dan hadis tersebut, para ulama sepakat menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam.
Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam, karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya tentang pendapat dari keempat mazhab tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dela Khairunisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Khairunisa dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Saryanti tentang pendapat dari 4 mazhab. Pada saat mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dan imam-imam lainnya. Pertama, definisi menurut mazhab Hanafi, wakaf yaitu menahan benda wakif. Wakif adalah orang yang berwakaf dan menyedekahkannya untuk kebaikan. Menurut mazhab Hanafi, mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan atau melepaskan hak milik secara mutlak. Wakif boleh menarik kembali hartanya kapan saja dan boleh diperjualbelikannya. Harta wakaf juga berpindah menjadi hak ahli waris apabila sang wakif meninggal dunia. Adapun pengecualiannya apabila wakaf itu dilakukan dengan cara wasiat berdasarkan keputusan hakim dan harta wakaf yang dipergunakan untuk masjid, maka menurut mazhab Hanafi wakafnya tidak boleh ditarik kembali. Yang kedua, definisi wakaf menurut mazhab Maliki adalah menjadikan manfaat harta wakif baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak wakif. Selanjutnya, juga disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap pada wakif serta masa berlakunya wakaf tidak selamanya terbatas dan dalam waktu tertentu sesuai keinginan wakif sendiri. Yang ketiga, definisi wakaf menurut mazhab Syafi'i adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif, dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan. Yang keempat, definisi wakaf yang dikemukakan mazhab Hambali, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta. Sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Definisi menurut mazhab Hambali ini memiliki kesamaan dengan mazhab Syafi'i, bahwa harta tidak dijual, dihibahkan, diwariskan kepada siapapun. Dari definisi keempat mazhab yang telah dikemukakan, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, terdapat kejelasan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Adapun perbedaannya adalah dalam hal adalah apakah kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh wakif. Baik, telah selesai materi yang dapat kami sampaikan. Untuk kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi ini, yang pertama adalah secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infak fisabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut, antara lain adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 267, Quran Surah Ali Imran ayat 92, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaybar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi mengajukan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Dan yang terakhir adalah dari definisi keempat mazhab yang telah dikemukakan, yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, terdapat kejelasan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Adapun perbedaannya adalah dalam hal apakah pemilikan terhadap harta yang telah diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh wakif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf.
atas waktu dan perhatiannya telah menyimak dari materi yang dijelaskan oleh kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.